Pada abad pertengahan, ketika Eropa masih berada dalam masa kegelapannya, dunia Islam melahirkan seorang ilmuwan besar yang hingga kini dikenang sebagai salah satu otak paling brilian dalam sejarah dunia. Ibnu Sina atau dalam dunia barat dikenal dengan Avicenna adalah sosok penting dalam peradaban teknologi maupun ilmu pengetahuan dunia. Meskipun Ibnu Sina dikenal sebagai bapak dokter dunia, tetapi ia juga seorang filsuf, matematikawan, astronom, hingga ahli musik terkemuka. Ia menjadi simbol dari puncak intelektual dunia Islam di masa keemasannya. Ibnu Sina menulis lebih dari 240 dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang dua karyanya menjadi tonggak sejarah dalam dunia sains. Yang pertama adalah buku yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tibb. Buku kedokteran yang terdiri dalam 5 jilid ini membahas tentang anatomi, penyakit, farmasi, hingga etika kedokteran yang digunakan sebagai buku rujukan di Universitas Eropa hingga abad ke-17 Masehi. Yang kedua adalah Kitab Al-Shifa, sebuah karya besar filsafat dan sains modern. Buku ini membahas logika, fisika, matematika, dan metafisika, yang menjadi salah satu buku paling berpengaruh dalam filsafat Islam dan Eropa. Namun pada runtuhnya dinasti Islam dalam Golden Age of Islamic, banyak buku dan pemikiran-pemikiran Ibnu Sina diklaim oleh dunia barat. Bahkan sebagian ada yang dihilangkan dalam sejarahnya. Lalu apa alasan Eropa menghilangkan karya-karya dari Ibnu Sina dan bagaimana sejarah panjangnya? Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang masa Golden Age of Islam, yang dimana pada masa ini dinasti Islam mengalami pesatnya dalam bidang ilmu sains. Masa Golden Age Islam berlangsung pada tahun 750 hingga 1258 Masehi, yang merupakan periode di mana peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan teknologi. Pada masa ini, pusat-pusat ilmu seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba menjadi mercusuar peradaban dunia. Salah satu tokoh yang menonjol dalam periode tersebut adalah Abu Ali al-Husain atau Ibnu Sina yang lebih dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina berperan besar dalam mengembangkan ilmu kedokteran, filsafat, logika, matematika, astronomi, hingga psikologi. Karya-karyanya tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan di barat selama berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran Ibnu Sina dalam konteks Golden Age of Islam sebagai bagian dari transfer ilmu pengetahuan global yang dirujuk hingga di zaman sekarang. Menurut Hitti, pada tahun 1970, Golden Age Islam sendiri merupakan masa keemasan yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan berkat penerjemahan dari karya besar peradaban Yunani, India, dan Persia pada ribuan tahun sebelumnya untuk diartikan ke dalam bahasa Arab yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada era Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Mamun. Ibnu Sina memberikan analisis mendalam tentang bagaimana penyakit dapat berpindah dari satu orang ke orang lain. Teori ini jauh sebelum ditemukannya teori kuman oleh Louis di abad ke-19. Bahkan pada zaman itu, orang-orang Eropa masih meyakini bahwa penyakit datang karena kutukan, hukuman ilahi, atau sebab mistis. Namun Ibnu Sina berbeda. Melalui pengamatan klinis dan catatan medis, ia menyimpulkan bahwa ada penyakit yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain melalui media tertentu. Dalam karya ini, Ibnu Sina menegaskan bahwa penyakit tertentu dapat menyebar melalui air yang terkontaminasi dari udara yang tercemar. Ia menggambarkan bagaimana wabah bisa meluas di suatu kota akibat udara yang tidak bersih. Salah satu warisan besar Ibnu Sina adalah idenya bahwa penyakit dapat berpindah dari satu orang ke orang lain melalui medium tertentu. Ia menegaskan bahwa ada partikel halus yang tidak terlihat oleh mata yang dapat menempel di air, udara, atau benda lalu menularkan penyakit. Air dan tanah bisa menjadi sarang bagi zat-zat yang menyebabkan wabah. Udara yang tercemar juga dapat menjadi medium penularan. Meskipun Ibnu Sina tidak menyebut secara eksplisit tentang bakteri atau virus karena keterbatasan ilmu pada zamannya, namun gagasan ini sebenarnya merupakan cikal bakal dari teori kuman yang baru benar-benar dikonfirmasi ilmuwan Eropa seperti Louis Pasteur dan Robert Koch pada abad ke-19. Pemikiran ini sangat visioner karena konsep udara kotor baru populer di barat berabad-abad setelahnya. Ibnu Sina juga menyarankan agar pasien yang terjangkit penyakit berbahaya diisolasi untuk mencegah penularan. Konsep ini mirip dengan karantina modern.
Meskipun konsep karantina lebih sering dikaitkan dengan dokter-dokter muslim di Damaskus dan Baghdad, pandangan Ibnu Sina sangat berpengaruh. Ia memahami bahwa menjauhkan diri dari sumber penyakit bisa mencegah penularan. Inilah yang kelak menginspirasi sistem isolasi pasien dalam dunia kedokteran. Dalam konteks sejarah, cara berpikir Ibnu Sina ini sangat revolusioner. Bayangkan, di masa ketika banyak orang masih percaya bahwa wabah adalah kutukan roh jahat, Ibnu Sina justru menawarkan penjelasan yang ilmiah dan berbasis pada pengamatan medis. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya kebersihan batin, pikiran, dan makanan sebagai langkah pencegahan segala penyakit. Ia bahkan menganjurkan penggunaan bahan alami tertentu untuk mensterilkan lingkungan. Meski belum mengenal istilah sistem imun, Ibnu Sina menekankan bahwa gaya hidup sehat, pola makan seimbang, serta kondisi mental yang baik dapat memperkuat daya tahan tubuh melawan penyakit. Ibnu Sina mencatat gejala-gejala wabah yang melanda masanya, mencoba menganalisis pola penyebarannya, dan memberikan saran pencegahan bagi masyarakat. Catatan ini menjadi salah satu embrio awal ilmu epidemiologi modern. Ketika dunia Islam mengalami kemunduran dan keruntuhannya yang disebabkan invasi Mongol ke Baghdad, Eropa justru sedang bangkit dari abad ke-8. Proses perpindahan ilmu terjadi melalui beberapa jalur. Di Cordoba, Spanyol, setelah jatuhnya dinasti ke tangan Kristen, banyak manuskrip Arab diterjemahkan ke bahasa Latin, karena sebelumnya juga banyak orang Eropa yang menimba ilmu di Cordoba, yang pada saat masa Golden Age menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Dari sinilah ia memperkenalkan karya Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Rushd ke bangsa Eropa, yang kemudian Universitas Bologna, Paris, hingga Oxford mulai memasukkan karya ilmuwan muslim sebagai kurikulum pendidikan mereka. Canon of Medicine karya Ibnu Sina juga dipakai sebagai buku teks kedokteran hingga zaman modern. Tapi naasnya, banyak sebagian ilmuwan Eropa mengklaim bahwasannya ajaran-ajaran yang dicetuskan oleh cendekiawan muslim diakui sebagai buah dari pikirannya sendiri. Bahkan sebagian ada yang dihapus oleh sejarah. Bangkitnya minat pada ilmu pengetahuan klasik di Eropa sangat dipengaruhi oleh khazanah Islam. Tanpa kontribusi ilmuwan muslim, kemungkinan besar Eropa tidak akan mencapai Renaissance secepat itu. Runtuhnya Golden Age Islam bukan hanya kisah tentang kekalahan politik, tetapi juga tentang bagaimana peradaban bisa kehilangan daya dorong ketika ilmu tidak lagi dijadikan prioritas. Sebaliknya, Eropa berhasil mengambil warisan tersebut, mengembangkannya, lalu melahirkan revolusi ilmiah dan teknologi. Sejarah ini memberi pelajaran penting. Ilmu pengetahuan tidak mengenal batasan agama atau bangsa. Ia akan berkembang di tempat yang memberi ruang bagi kebebasan berpikir, dukungan politik, dan keberanian untuk terus mencari kebenaran.